Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pendidikan Teknik Bangunan A 2018 FPTK UPI. Perkenalkan, nama saya Witanti Pratiwi NIM 1800402. Dan saya Dilivio Rayman Ramadan dengan NIM 1804463. Video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Literasi ICT dan Media Pembelajaran Dengan dosen pengampu Pak Purwanto MPSD. Selamat menyaksikan. Selamat datang di virtual class. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan materi tentang rumah sehat. Nah, di sini juga terdapat pengertian dari rumah sehat. Rumah sehat itu sendiri merupakan konsep dari perumahan sebagai faktor yang dapat meningkatkan standar kesehatan penghuninya. Tentu saja, konsep tersebut melibatkan pendekatan sosiologis dan teknik pengelolaan faktor resiko dan berorientasi pada lokasi bangunan, kualifikasi, adaptasi, manajemen, penggunaan dan pemeliharaan rumah, serta lingkungan di sekitarnya. Nah, di sini pun ada fungsi dari rumah sehat. Yang pertama yaitu jelas sekali menyehatkan. Fungsi dari rumah sehat yang utama yaitu memenuhi kebutuhan jasmani dan kesehatan rohani pemiliknya. Ciri rumah sehat yang menyehatkan adalah rumah yang bersih, memiliki sirkulasi udara yang baik dan pencahayaan yang baik, serta sistem pembuangan dan sanitasi yang baik, lingkungan yang asri, dan dibangun dengan material bangunan yang tidak berbahaya. Kemudian selanjutnya yaitu melindungi. Menurut WHO, fungsi dari rumah sehat yaitu dapat melindungi pemiliknya dari hujan, dari panas, dingin, gempa, penyakit menular, dan memberikan rasa aman bagi pemiliknya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengurangi penyakit. Tentu saja rumah yang sehat dan bersih pasti memiliki lebih sedikit tempat untuk kuman dan bakteri untuk bersembunyi. Apabila dikelilingi dengan lingkungan yang asri, maka energi yang baik dan oksigen akan memberikan manfaat dan fungsi rumah sehat yang maksimal bagi penghuninya. Kemudian selanjutnya yaitu mengurangi stres. Situasi rumah yang bersih, rapi, dan aman mendukung kesehatan mental penghuninya. Nah, disebutkan juga ada sebuah penelitian dalam jurnal Personality and Social Psychology Bulletin pada tahun 2010. Nah, menunjukkan bahwa tingkat stres penghuni yang tinggal di rumah berantakan lebih tinggi dibanding yang tinggal di rumah yang rapih dan bersih. Kemudian selanjutnya membuat mood lebih positif. Nah, ada juga sebuah studi pada tahun 2011 menunjukkan bahwa stimulasi visual dapat mempengaruhi atensi seseorang, termasuk kaitannya dalam desain sebuah rumah yang menyehatkan. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan semangat. Tentunya fungsi rumah sehat dan bersih lainnya yaitu mendorong penghuninya untuk lebih aktif dan semangat. Misalnya, kegiatan membersihkan rumah yang melibatkan aktivitas fisik seorang penghuninya yaitu dapat menyehatkan mereka. Nah, di sini pun terdapat ciri-ciri dari rumah sehat. Ada 6 ciri, yaitu yang pertama, memiliki sirkulasi udara yang baik. Sirkulasi udara yang baik akan menjaga kualitas udara di dalam rumah. Dengan sirkulasi udara yang baik, rumah kita akan terasa lebih segar dan nyaman tentunya. Yang kedua ada pencahayaan alami yang maksimal. Selain memiliki sirkulasi udara yang baik, rumah sehat juga memiliki ciri-ciri pencahayaan yang baik. Cahaya matahari adalah sumber utama bagi tubuh kita, yaitu vitamin D. Nah, kemudian ada yang ketiga, dikelilingi oleh banyak pepohonan. Tentu saja, pepohonan sangat penting bagi kehidupan manusia. Selain sebagai sumber oksigen, pohon juga akan membantu menurunkan suhu udara ke tingkat yang lebih sejuk. Nah, yang selanjutnya yaitu memiliki pembuangan sampah yang baik. Pembuangan sampah yang baik adalah pembuangan sampah yang tidak mencemari lingkungannya. Kelola sampah dengan membuat penampungan sampah yang jauh dari tempat Anda menghabiskan waktu bersama keluarga agar lebih nyaman. Selanjutnya ada
air bersih dan jernih. Salah satu ciri rumah sehat lainnya yaitu ketersediaan air bersih. Hal ini penting dan sangat dipengaruhi oleh keberadaan pepohonan di sekitarnya. Pohon akan membantu menjaga kualitas air yang kita gunakan. Nah, yang terakhir ada bebas jamur dan binatang penular penyakit. Nah, kelembaban akan menarik perhatian binatang dan jamur penular penyakit. Untuk mengantisipasi hal ini, kita dapat memasang wallpaper dinding di dinding. Selain baik untuk menjaga kelembaban dinding, wallpaper juga menambah keindahan dan kecantikan rumah kita. Nah, dalam rumah sehat itu sendiri biasanya terdapat istilah KDB. Apa sih itu KDB? KDB adalah koefisien dasar bangunan yang merupakan angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan yang dapat dibangun dengan luas lahan yang tersedia. Contohnya seperti saya memiliki kafling tanah 200. Nah, berapakah KDB yang dapat dibangun bangunan tersebut? Nah, adapun rumusnya sebagai berikut. KDB sama dengan luas lantai dasar dibagi luas lahan. Luas lantai dasar itu luas yang akan dibangun oleh bangunan rumah tersebut, dikalikan dengan 100%. Nah, di sini pun terdapat syarat-syarat rumah sehat. Yang pertama ada luas bangunan tidak melebihi KDB di setiap daerahnya yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua ada kebutuhan luas ruang jiwa minimum 9 meter persegi per jiwa atau per orang. Yang ketiga ada untuk pencahayaan, letak rumah harus disesuaikan dengan orientasi arah matahari tentunya. Dan yang keempat ada untuk lantai. Nah, itu untuk lantai itu menggunakan bahan bangunan yang kedap air dan tidak tembus binatang mata dari bawah tanah. Dan yang kedua itu ada permukaan lantai harus selalu kering dan tidak lembab. Dan yang ketiga, ketinggian lantai bangunan minimal dari halaman rumah itu 10 cm. Dan untuk yang terakhir, ketinggian pail lantai harus berada di atas pail banjir supaya tidak banjir. Nah, selanjutnya ada untuk dinding. Yang pertama, bahan bangunan harus tahan terhadap tekanan angin, tekanan panas, dan kedap air agar tidak ludes. Dan yang kedua, dinding harus bersifat masif, transparan, dan semi-transparan. Dan yang terakhir, tinggi minimal dinding kamar mandi itu harus 150 cm. Nah, selanjutnya ada untuk plafon atau langit-langit. Yang pertama, tinggi plafon sekurang-kurangnya atau minimal dari lantai harus 280 cm. Nah, kecuali untuk kamar mandi atau WC harus 240 cm. Nah, untuk bahannya langit-langit dapat terbuat dari bahan organik maupun anorganik. Kemudian selanjutnya untuk nomor 7, untuk atap. Nah, kemiringan atap minimum 15 derajat. Sementara untuk atap, genting beton, dan keramik minimum 30 derajat. Nah, untuk pemilihan bahannya dan struktur itu harus mampu memikul beban mati, beban hidup, beban angin, dan beban yang lainnya seperti air hujan. Nah, kemudian yang terakhir, jarak sumber air bersih dengan septic tank harus sejauh 10 meter. Kenapa? Karena agar tidak terjadi rembesan. Nah, tadi sudah dijelaskan kan oleh teman saya mengenai teori rumah sehat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tutorial pembuatan rumah sehat 3 dimensi melalui aplikasi SketchUp. Mari simak yuk kawan-kawan. Nah, langkah pertama dalam pembuatan rumah sehat 3 dimensi melalui aplikasi SketchUp. Yang pertama, kamu harus membuka aplikasi SketchUp dahulu. Nah, kamu buka dulu aplikasi SketchUp. Selanjutnya, klik Start Using SketchUp. Nah, langkah selanjutnya kamu harus tunggu sampai aplikasi SketchUp terbuka. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Langkah yang pertama, jika sudah masuk aplikasi SketchUp, Anda harus ke model info, lalu pilih units, lalu pilih desimal, selanjutnya ganti dengan cm, lalu pilih presisinya
yang satu angka di belakang koma. Setelah itu close. Langkah yang kedua, pilih file, lalu import file kamu. Nah, kamu harus pilih file kamu. Selanjutnya klik tombol import. Nah, habis itu close. Nah, selanjutnya move dengan perintah M atau move. Pindahkan sesuai peta keinginan kamu. Nah, selanjutnya kamu harus membuat kolom. Dalam pembuatan kolom ini, kamu harus memberikan perintah R atau rectangle. Nah, selanjutnya pilih push atau pull, lalu tarik ke atas sesuai dengan ketinggian lantai 1. Contoh 300 cm atau 3 meter. Lalu lakukan hal yang sama. Nah, jika kolom sudah terisi semuanya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Maka selanjutnya setelah membuat kolom, maka Anda harus membuat dinding dengan cara menekan tombol push atau pull untuk menarik dinding dari kolom satu ke kolom yang lainnya. Lakukan cara tersebut hingga dinding semua sudah terisi. Maka akan didapat tampilan seperti ini. Setelah pembuatan dinding, langkah selanjutnya Anda harus melubangi dinding tersebut untuk dijadikan pintu ataupun jendela. Dengan cara Anda mengukur terlebih dahulu. Setelah itu pilih titik midpoint-nya, lalu pilih perintah line untuk mengukur dari titik midpoint sampai tinggi sebesar 200 cm atau sekitar 2 meter. Lalu pilih titik kanan kiri selebar atau kanan kirinya sebesar 50 cm. Nah, lalu pilih perintah push atau pull untuk melubangi dinding tersebut. Nah, tekan push atau pull sampai titik tersebut ada bacaan on face. Nah, maka akan bolong. Jika dinding sudah dilubangi, maka akan didapat tampilan seperti berikut. Untuk pembuatan jendela ataupun pembuatan pintu, langkah selanjutnya Anda harus membuat pagar rumah dengan menekan perintah R atau rectangle. Ukur dari titik endpoint 1 sampai titik endpoint bawah. Nah, lalu tarik dengan perintah push ataupun pull ke atas sebesar pagar rumah, setinggi pagar rumah sekitar 200 cm. Nah, lakukan cara itu hingga pagar semua sudah terbangun. Langkah selanjutnya lakukan hal yang sama untuk denah lantai 2. Langkah selanjutnya adalah pilih move, lalu gabungkan dengan denah lantai satunya. Maka akan didapat tampilan seperti berikut. Selanjutnya, jika pada denah lantai 1 dan lantai 2 sudah digabungkan, tahap selanjutnya Anda memilih Windows, lalu pilih 3D Warehouse untuk melengkapi dengan furnitur. Maka akan didapat tampilan seperti berikut. Berikut adalah hasil dari render rumah sehat 3 dimensi berupa tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan dan samping kiri. Begitulah penjelasan mengenai teori rumah sehat beserta tutorial pembuatan rumah sehat 3 dimensi. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan mengenai materi yang sudah kami bahas tadi. Nah, pada kuis kali ini ada 4 kategori section. Yang pertama itu yes or no, yang kedua itu true or false, dan yang ketiga itu ada multiple choice, dan yang terakhir itu ada fill the blank. Soal nomor 1, triple choice. Berikut fungsi dari rumah sehat kecuali A. Mengurangi stres, B. Meningkatkan semangat, C. Bebas jamur dan penyakit, D. Melindungi. Ayo yang mana? Jawabannya yaitu 1, 2, 3. Jawabannya yang C. Bebas jamur dan penyakit. Karena bebas jamur dan penyakit yaitu ciri-ciri dari rumah sehat dan fungsi. Nah, selanjutnya ada soal nomor 2. Ketinggian lantai bangunan minimal 10 cm dari halaman rumah. Apakah betul atau salah? Jawabannya 1, 2, 3. Betul! Karena minimal memang 10 cm. Nomor 3. Tinggi minimal plafon atau langit-langit dari lantai sebesar 300 cm, sedangkan untuk kamar mandi sebesar 250 cm. Jawabannya iya atau tidak? 1, 2. 3. Jawabannya adalah tidak. Kenapa, Kang? Karena tinggi minimal plafon atau langit-langit dari lantai itu seharusnya 280 cm, sedangkan untuk kamar mandi itu sebesar 240 cm. Berikutnya ada soal nomor 4. Soalnya yaitu fitur apa untuk mencari perlengkapan rumah dan lainnya. Fitur apa tuh? Jawabannya
1, 2, 3. 3D warehouse. Betul kan? Betul sekali. Oke. Soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Soalnya, mengapa dalam penggambaran rumah sehat 3 dimensi harus menentukan dimensi terlebih dahulu? Kenapa tuh Teh? Oh ya, kita tanya aja. Jawabannya aja ya. Iya. 1, 2, 3. Jawabannya yaitu untuk mempermudah proses penggambaran. Oke, mantap. sudah beres. Begitulah video pembelajaran yang kami buat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.